Beginilah kondisi Jalan Poros Zainal Abidin Pagar Alam Raja Basa Bandar Lampung Rabu sore saat terendam banjir. Ketinggian air mencapai setengah meter. Jalan dua arah yang menuju dan keluar kota tidak bisa dilalui karena tergenang banjir. Pengendara yang terjebak banjir memilih berhenti menunggu air surut. Sebagian motor dan mobil yang menerobos banjir mogok. Warga dan aparat keamanan membantu mengevakuasi pengendara. Menurut warga, penyebab banjir karena luapan drainase yang tersumbat sampah. Banjir mulai surut pada malam hari. Lahan gorong-gorong yang di Zainal Abidin Pagar Alam ini mungkin terlalu kecil. Itulah penyebab dari penyempitan ini. Penyempitan itu jadi dia airnya meluap ke atas, mungkin ya sampah segala macam tersumbat, airnya naik ke atas. Nah, Pak, banjir yang terjadi di saat ini nih, Pak, itu mulai dari jam berapa sih, Pak? Banjirnya, Pak? Mulai dari jam 3:30 hujan, jam 3:30 sampai jam 4 itu sore tadi. Nah, Banjir juga merendam belasan rumah di perumahan Ragum Gawi di Kemiling, Bandar Lampung. Ketinggian air setinggi setengah meter masuk rumah dan merusak perabotan. Banjir ini disebabkan luapan dari Sungai Kaliawi saat hujan lebat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kapan kamu di sini? Tadi. Hah? Siapa nama kamu? Rumah yang dijadikan tempat prostitusi yang terletak di Desa Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Kamis dini hari, digerebek polisi. 3 orang ditangkap, diantaranya seorang wanita diduga PSK dan pasangan suami istri pemilik rumah yang menjadi mucikari. Saat diperiksa di Polsek Pagelaran pada Kamis siang, tersangka mengaku rumahnya diperbolehkan untuk tempat maksiat karena desakan temannya. Tersangka mendapat upah Rp50.000 per transaksi. Itu ya, jadi aku ya nggak nyediani kamar wong ya. Tapi konco-konco bedo teko. Aku ngomong nggak usah lah. Iku kamar anakku, ngono lho. Wis terang kowe aku ngomong iki. Ya lah, maksud sampean kok nggak temen karo konco. Loh, aku sing ora penak, jare kan. Ya iki lah kepiye meneh lho, nek arep kaya ngono wis aku seneng kene wae, golek nggone. Aku terus terang nih ngomongnya kayak ngene iki. Prostitusi rumahan ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat. Bisnis haram tersebut diduga telah berlangsung lama. Sepasang suami istri ini kebetulan kita lakukan penggerebekan khususnya di Pagelaran Utara sesuai dengan laporan dari masyarakat. Jadi untuk sementara kita amankan di Polsek Pagelaran untuk dikembangkan. Jadi sudah berapa lama mereka beroperasi bisnis prostitusi ini, Pak? Keterangan dari TSK ini kurang lebih 4-5-6 bulan. Polisi menyita uang Rp150.000, kasur dan alat kontrasepsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasangan suami istri yang telah berusia lebih dari 50 tahun ini terpaksa harus menjalani sebagian masa tuanya di dalam penjara. Keduanya terancam 1 tahun 4 bulan penjara. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Pemkot Bandar Lampung Kamis siang menggelar operasi justisi tes antigen di Pasar Kemiling. Petugas memeriksa kesehatan secara acak pembeli dan pedagang. Dari puluhan yang dites, 2 pedagang diantaranya reaktif. Kedua pedagang tersebut kemudian diminta pulang dan menjalani isolasi mandiri. Justisi tes antigen ini untuk mendeteksi lebih awal penyebaran COVID-19. Warga diminta tidak takut saat petugas justisi datang. Dari sekian banyak 2 yang reaktif dan kita minta tolong kepada pedagang-pedagang di sini ya. Walaupun sudah vaksin, karena mereka kebanyakan ngomong sudah vaksin 2, makanya aman. Karena Omikron B11529 ini, walaupun kita sudah divaksin bahkan 3 bisa terpapar, tapi setidaknya tidak separah seperti orang yang belum divaksin. Langsung kita ini kan isoman di rumah, tapi pantauan dari puskesmas. Justisi tes antigen digencarkan karena penyebaran COVID-19 di Lampung meningkat drastis bulan ini.
5 daerah diantaranya Bandar Lampung, Lampung Utara, Tulang Bawang, Waikanan, dan Pesawaran kembali memberlakukan PPKM level 3. Data Dinas Kesehatan Lampung Kamis siang terdapat penambahan 941 pasien, 8 diantaranya meninggal dunia. Akumulasi pasien berjumlah 60.513 orang, 3.898 pasien diantaranya meninggal dunia. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ini seperti mati di lumbung padi. Minyak banyak pabriknya di sini, tapi kita ibu-ibu semua ngantri. Saya nggak mau buka masker, saya bukan apa-apa. Ini tahu siapa saya, ya. Tapi tolong, di Lampung ini perempuan banyak yang pingsan gara-gara minyak. Emak-emak bernama Tina ini meluapkan kekesalannya akibat minyak goreng langka kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat sidak di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung Kamis siang. Tina meminta Menteri Perdagangan segera mengatasi kelangkaan minyak goreng, terlebih kebutuhan akan meningkat saat Ramadan mendatang. Mau jual berapa sekarang harganya? Menteri Perdagangan membenarkan pasokan minyak goreng bersubsidi belum sampai ke pedagang pasar. Menteri Perdagangan berjanji krisis minyak goreng di Lampung akan berakhir pekan depan. Pemerintah akan memasok CPO bersubsidi ke pabrik minyak goreng di Lampung yang memiliki kebutuhan 18.000 ton per bulan. Harga CPO yang dijual ke pabrik seharga Rp9.300 per liter dan nantinya pabrik bisa menjual harga minyak goreng sesuai HET. Tadi kita sudah putuskan di tempat-tempat yang memang kering, di tempat-tempat yang tidak ada, kita akan secara emergency mengirim truk yang sudah kita siapkan setidaknya 10 truk oleh PT PPI. Jadi mudah-mudahan masalah daripada kelangkaan minyak goreng di Lampung ini bisa selesai hari Minggu dengan adanya kontrak-kontrak baru dan kemudian kita akan bereskan semuanya mudah-mudahan menjelang normal sampai akhir minggu depan. Gitu ya, Pak. Ketersediaan minyak goreng di pasar sebenarnya masih ada, namun harganya di atas HET mencapai Rp20.000 per liter. Cepat tamat lancar, jadi orang bikin minyak yang bikin mahal. Ya kita kan kasihan sama pembeli kan kalau minyak mahal. Saat ini ketersediaan minyak seperti apa, Bu? Ini masih langka, Mas. Masih susah juga. Seperti diberitakan sebelumnya, kelangkaan minyak goreng di Lampung kian hari kian parah. Warga menjarah minyak goreng pada operasi pasar yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Utara beberapa hari lalu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.